warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mila Gusmita, guru agama Islam SMA Negeri 14 Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video UKIN pada materi ketentuan hukum waris dalam Islam kelas 12 dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Seperti biasa dipimpin sama ketua kelas. Iki, tolong pimpin doanya. Bersiap. Belajar pada kita berdoa agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pelajaran, Ibu absen kalian terlebih dahulu. Amiruddin, Angga Nur Alam, Arafatin, Rahman, Asep, adik-adik semua ya. Untuk pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita, ketentuan hukum waris dalam Islam, atau dalam buku disebut juga dengan harta waris. Sebelum Ibu masuk, Ibu mau menjelaskan dulu apa metode yang Ibu pakai. Untuk metode pembelajaran yang Ibu pakai itu adalah tentang problem based learning atau yang disingkat dengan PBL, yang mana nanti kalian itu akan mencari sebuah kasus dan akan kalian selesaikan secara berkelompok. Nanti Ibu akan bagi kelompok dan Ibu akan menyuruh kalian untuk mencari sebuah kasus tentang materi kita ini. Kan tujuan pembelajaran kita itu adalah satu, menjelaskan hukum kewarisan dalam Islam, menjelaskan ketentuan hukum waris dalam Islam, mengidentifikasi golongan ahli waris, dan mengklasifikasi pembagian ahli waris serta menghitung pembagian masing-masing ahli waris. Sebelum kita masuk ke materinya, yang mana materi kita itu adalah harta waris, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan pemantik, pertanyaan mendasar tentang warisan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang warisan? Pertanyaan pemantiknya itu, apa yang kalian ketahui tentang warisan? Siapa yang bisa menjawab? Boleh ditunjuk tangannya. Siapa yang bisa menjawab? Ayo Lintang, berdiri. Apa yang Lintang ketahui tentang warisan? Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan menurut hukum harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ya, warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dan menurut ketentuan hukum Islam akan dibagi kepada ahli warisnya. Sekarang kita masuk ke materinya yang lebih dalam. Yang pertama itu pengertian warisan, bahwa harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dan telah menjadi hak mutlak untuk ahli warisnya. Itu yang dimaksud dengan harta warisan. Lalu materi yang kedua, adapun ketentuan harta warisan itu sudah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, yang mana yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit
Jadi sudah ada ketentuannya dalam Quran surat ayat 7. Lalu sebab-sebab kenapa? Sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Sebab seseorang itu mendapatkan harta warisan itu yang pertama ada nasab atau keturunan atau hubungan kekerabatan. Yang kedua pernikahan. Pernikahan yang sah menurut syariat menyebabkan suami istri itu saling mewarisi apabila sudah meninggal. Lalu yang ketiga wala. Wala itu adalah memerdekakan budak. Yang keempat hubungan sesama muslim. Apabila pewaris tidak memiliki ahli waris, maka warisannya itu bisa diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umat. Yang mana Baitul Mal itu adalah lembaga, sebuah lembaga keuangan yang bertugas mengelola harta umat dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran negara. Sampai di sini paham? Waris itu ada dua macam. Yang pertama itu zawil furud dan yang kedua itu asabah. Zawil furud itu adalah ahli waris yang menurut syariat telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Quran. Itu yang tadi dapat setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3 dan 1/6. Sedangkan asabah itu adalah ahli waris yang mendapat bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatan dengan pewaris. Maksudnya di sini asabah itu akan mendapatkan warisan jika dari kelompok zawil furud itu ada sisa. Asabah itu juga disebut dengan sisa warisan. Tapi kalau tidak bersisa berarti dia tidak dapat. Dia ada pula nanti golongan asabah itu yang mana-mana saja. Nah ini ketentuan pembagian warisan yang ada yang setengah yang di dalam Al-Quran tadi. Bagian setengahnya tolong dibaca Fatimah. Bagian setengahnya saja. Siapa saja? Satu anak perempuan tunggal, kedua cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, ketiga saudara perempuan sekandung, keempat saudara perempuan saya, kelima suami atau supaya tidak mempunyai anak. Ya. Sedangkan bagian seperempatnya tolong Rehan. Yang seperempat saja. Yang seperempat, yang pertama suami jika istri mempunyai anak, yang kedua istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Ya. Bagian seperdelapan Dimas. Bagian 8 1 3 mempunyai anak. Iya, bagian seperdelapan itu cuma ada istri saja. Lalu bagian 2/3 Nadia. Nampak Nadia 2/3? Suaranya? Ya. Sedangkan bagian sepertiga Asep. Yang pertama, ibu jika pewaris tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Yang kedua, dua orang saudara perempuan lebih jika meninggal tidak punya anak atau orang tua. Ya, ini tadi ada persamaan. Nih, bagian seperempat juga ada istri, sedangkan bagian seperdelapan ada istri. Apa yang membedakannya? Ya, bagian seperempat itu istri jika suami yang meninggal tidak punya anak, berarti istri dapat seperempat. Sedangkan yang istri dapat seperdelapan
yang paham? Nah, kalau sudah paham, mulai dikerjakan. Oh, kalau mau buku, ini buku di depan. Ini buku ini kan ada nanti. Suami bapak ibu, istri ibu saudara. Ya, kelompok 1 mau menampilkan hasil diskusinya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan hasil waktu kami mengenai bagian warisan kasusnya sendiri seseorang yang telah wafat meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Selanjutnya Bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris menurut hukum Islam: istri 1/8, ibu 1/6, 2 anak laki-laki asabah. Ya, jadi kelompok 1 itu dia menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa saja perolehannya dari kasus yang sudah dicarinya. Kan sampai di sini kalian paham? Paham? Sudah. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, lanjut kelompok 3. Bilang aja nanti. Lanjut kelompok 2. Berdua aja, Nur sama Pembagian harta waris dalam hukum waris Islam. Hukum waris dalam Islam diatur oleh syariat Islam yang telah ditentukan secara rinci dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip
dan Indonesia dalam pewarisnya Islam. Pertanyaannya, bagaimana pula membagi diri pewarisnya adat dan boleh dijelaskan? Ya, silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Di Indonesia, berbagai harta warisan juga dapat dipengaruhi oleh adat yang ada. Antara satu daerah dengan daerah lainnya, berbagai hukum adat sangat berbeda-beda. Sistem warisan ada yang mengandung sistem patrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ayah, dan ada juga yang sistem matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Ya, Dimas, selain dari perbedaan hukum waris dalam Indonesia dan hukum waris Islam, kita di Indonesia ini juga ada dipengaruhi oleh hukum adat, yang mana dalam pembagian harta warisan hukum adat itu ada dua jenis. Yang pertama sistem patrilineal garis keturunan ayah dan sistem matrilineal garis keturunan ibu. Nah, bagaimana Dimas? Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok dua. Lalu kelompok tiga. Silakan. Karena berhubung kelompok tiga dia jelaskan bagiannya apa? Saya perhatikan kelompok tiga. Bacakan kasusnya. Kasusnya adalah seseorang yang telah wafat meninggalkan harta sebesar 150 juta. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan dua anak laki-laki. Itulah beberapa bagian dari masing-masing ahli waris. Karena yang meninggal maka istri akan mendapatkan pendapatan bagian. Nah, 180 jutanya T1 terdapat bagian dari 180 juta itu 20 juta. Ibu dia mendapatkan 1/6 bagian, maka ibu akan mendapatkan 30 juta dari 120. Untuk anak laki-laki itu merupakan asal dari yang dimana ia mendapatkan sisa dari 30 juta. Maka anak laki-laki itu akan mendapatkan 50 juta. Ada dua anak kan bagi dua, maka masing-masing anak akan mendapatkan 26 juta. Iya, paham sampai di sini? Beri tepuk tangan. Dan berarti kalian dari hasil diskusi kalian hari ini, kalian sudah bisa mendapatkan siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan pembagian harta warisnya berapa saja perolehannya, dan perhitungan dari masing-masing ahli waris dapat berapa saja. Sampai di sini dari awal tadi ada pertanyaan? Nah, berarti kalau nggak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian semua itu sudah paham tentang harta warisan. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan kalian satu pertanyaan refleksi. Kita refleksi sepanjang pembelajaran kita tadi. Ibu akan bagikan ini stick note. Nanti kalian tulis jawabannya di sini, lalu kita tempel di papan tulis. Pertanyaannya itu, hal menarik apa yang kalian peroleh setelah proses pembelajaran hari ini? Yang udah selesai boleh langsung tempel. Udah langsung tempel ke papan tulis.
Ada yang membuat menari bagian hitung-hitung. Ya, mengetahui banyak pembagian atau warisan. Mengetahui sama saja yang berhak menerima warisan. Mengetahui perbedaan hukum waris Indonesia dan hukum waris Islam. Nah, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan sama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir tadi yang kalian tangkap aja dalam otaknya? Apa itu harta warisan dan berapa orang yang berhak menerima harta warisan? Ayo, siapa Suci bisa? Berdiri Suci. Apa itu harta warisan? Saya simpulkan adalah warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan menurut hukum harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian ada 25 orang dari 15 dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan yang telah mendapatkan warisan. Ya, jadi dapat kita simpulkan bersama-sama kalau harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal. Dan orang yang berhak menerima harta warisan itu ada 25 orang, ada 15 dari pihak laki-laki, 10 dari pihak perempuan. Dan perolehan pembagiannya itu sudah tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Ada perolehannya setengah, seperempat, seperenam, sepertiga, 2/3 dan 1/8. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita siang ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian amalkan dalam masyarakat ataupun di lingkungan sekolah masyarakat tentang pembagian harta warisan. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dulu. Pimpin lagi ketua kelas. Alhamdulillah ya. Bersiap. Kebetulan marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.